Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini terlihat dari wajahnya ini sangat semangat gitu. Nah, Ini insya di, Allah, insya Allah. di Zoom kita ini sudah 435 peserta ini, Pak. Nah, ini eh, luar biasa dari ujung timur ke ujung barat gitu ya, berkumpul. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi, pengetahuan baru dan sama-sama belajar juga gitu ya terkait dengan hari ini gitu ya. Nah, Pak Suhartono ini merupakan Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi atau BKPM gitu ya. Nah, materi yang akan disampaikan oleh Pak Suhartono hari ini sebenarnya lebih berkaitan kepada arah kebijakan gitu ya. Jadi nanti mungkin berkaitan dengan keperluan eh, data gitu ya dan lain-lain gitu ya yang akan lebih dibahas oleh Pak Suhartono. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu semua, kami persilakan kepada Bapak Suhartono untuk menyampaikan paparan materinya. Pada Bapak Suhartono, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita yang Muslim yang sedang menjalankan puasa. Semoga ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami mohon maaf lahir batin di bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Semoga-mogahan hari ini pun acara kita di Indeks Talk bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dalam kontribusi kita untuk negara mencapai kesejahteraan. Eh, Terima kasih Pak Ali tadi dari Direksi PT Indekstat yang telah mengundang kami, juga dari MC tadi Mbak Dina, Bapak Ibu sekalian dari DPM PTSP seluruh Indonesia. Luar biasa ini ada hampir 450 ya yang hadir. Kemudian dari OPD terkait yang kita hadir pada hari ini. eh, yang diinisiasi oleh PT Indeksat. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti acara hari ini. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan dari PT Indeksat, kami akan menyampaikan arah kebijakan dan strategi potensi dan peluang investasi daerah yang terbaru pada tahun 2025 ini. Bapak Ibu sekalian, eh, Mas Kaisar tolong di-share screen-nya. Panitia, kami mau share atau dibantu di-share oleh panitia, silakan. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto telah memberikan arahan bahwa target pertumbuhan perekonomian di pemerintahan beliau di 5 tahun ke depan adalah 8%. Tentunya kita paham bersama, Bapak Ibu sekalian, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yaitu ada 4 sesuai dengan yang disampaikan oleh BPS tentunya. Yang pertama adalah adanya konsumsi rumah tangga, kemudian kegiatan ekspor dan impor, kemudian investasi pemerintah, dan terakhir adalah investasi swasta. Namun Bapak Ibu sekalian, dari 4 faktor tersebut, kita pahami bersama bahwa 3 faktor di atasnya tidak akan maksimal atau tidak akan bahkan boleh jadi tidak berjalan manakala faktor keempat tidak ada. Kita ketahui bersama bahwa kegiatan investasi itu yang menciptakan lapangan pekerjaan. Orang yang bekerja mendapatkan gaji, tentunya mendapatkan pendapatan, tentunya
mendorong untuk melakukan konsumsi bagi kebutuhan rumah tangganya. Hal demikian juga terjadi apabila ada kegiatan investasi, maka kegiatan ekspor dan impor pun akan berjalan dengan baik. Itu pun akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Demikian juga dengan pengeluaran pemerintah. Jadi pemerintah juga melakukan pengeluaran apabila mendapatkan pendapatan. Pendapatan pemerintah itu dari yang terbesar adalah tentunya dari pajak seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kontribusi pajak itu tentunya dari kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku usaha ya. Sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dan kemudian membayar pajak. Bapak Ibu sekalian, ini target-target realisasi investasi dalam rangka mencapai cita-cita Bapak Presiden untuk pertumbuhan perekonomian 8%. Di layar Bapak Ibu sekalian bisa terlihat bahwa untuk mencapai pertumbuhan 8% itu, maka realisasi investasi harus setiap tahunnya adalah di tahun 2025 ini targetnya 1.905 triliun rupiah. Nah, ini tentunya seiring ke depan, seiring pertamanya tahun menuju 8% itu akan semakin meningkat sampai dengan 3.414 triliun rupiah di tahun 2029 di akhir masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Nah, ini tugas kita bersama Bapak Ibu ya. Tidak hanya tugas kami dari kementerian dan lembaga di pusat, tapi juga tugas kita bersama, termasuk di dalamnya adalah Bapak Ibu di daerah ya, apatah lagi Bapak Ibu yang ada di DPP TSP baik provinsi maupun kabupaten kota di mana lokasi dari kegiatan investasi itu berada. Peran Bapak Ibu, terutama yang di kabupaten kota, tentunya sangatlah vital untuk tercapainya target realisasi investasi ini. Karena Bapak Ibu menjadi ujung tombak, ya, ujung tombak jadi atau tidaknya suatu kegiatan realisasi investasi di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, hal-hal ini tentunya perlu kita bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk mencapai ini sehingga kita mampu ya apa yang setelah ditargetkan oleh Bapak Presiden ini mampu kita raih dan mampu mencapai target pertumbuhan perekonomian 8% dengan membuka lapangan pekerjaan setiap tahunnya yaitu sebesar 3,35 juta jiwa. Dan ini yang akan mendorong konsumsi masyarakat nanti ke depannya. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Kita tentunya memahami juga bahwa Indonesia juga mempunyai daya tarik investasi yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kita memahami bahwa tahun 2024 kemarin, ya, kita sudah melakukan pesta politik yang berjalan dengan aman dan damai, alhamdulillah, sehingga stabilitas politik ini sangat mempengaruhi bagi keputusan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dan ini tentunya daya tarik tersendiri, sehingga stabilitas politik, hukum, dan kebijakan yang stabil ini membuat investor nyaman di Indonesia. Ini pun tentunya harus kita jaga bersama, Bapak Ibu sekalian, ya. Walaupun ada beberapa kebijakan-kebijakan internasional yang mempengaruhi dari kebijakan yang telah kita berikan, seperti contohnya adalah adanya GMT yang Global Minimum Tax yang diterapkan oleh beberapa negara, sehingga itu bisa mempengaruhi kemanfaatan dari fasilitas pajak yang diberikan kepada investor, baik tax allowance, tax holiday, dan sebagainya, Bapak Ibu, sehingga kita perlu memikirkan kebijakan-kebijakan baru
untuk menarik investasi, terutama Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu di daerah dapat memberikan fasilitas penanaman modal dengan adanya insentif dari pajak daerah yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang betul kita sadari bersama bahwa Bapak Ibu OPD di daerah tentunya ditargetkan adanya pendapatan PAD ya Bapak Ibu ya, pendapatan asli daerah. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, apabila ada investasi yang masuk dengan kita berikan fasilitas penanaman modal berupa insentif pajak daerah misalkan, tentunya PAD ini akan terbayar oleh multiplier efek dari adanya investasi di tempat Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui bersama bahwa multiplier efek yang ditimbulkan oleh adanya investasi di daerah itu lebih besar dari PAD yang didapatkan pada saat awal investasi itu masuk. Ya, kita sering tidak menyadari bahwa terutama teman-teman daerah di DPRD ya yang sering menuntut Bapak Ibu untuk PAD seperti itu. Apabila PAD-nya turun, Bapak Ibu tentunya akan ditanyakan oleh DPRD. Harusnya Bapak Ibu bisa menjawab bahwa PAD ini akan bisa diraih pada saat nanti investasi itu sudah terrealisasi, sudah berjalan, maka akan ada multiplier efek dan menimbulkan PAD yang lebih besar daripada PAD awal yang kita kenakan kepada investor yang baru masuk. Contohnya adalah dengan adanya suatu industri misalkan di tempat Bapak Ibu, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Dengan membuka lapangan pekerjaan, maka di situ akan ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain, ya, karena adanya karyawan, tentunya di situ nanti ada warung makan, ada restoran, yang pajaknya merupakan pajak daerah, termasuk juga ada perparkiran, ya. Kalau banyaknya orang datang ke situ, tentunya nanti ada toko-toko serba ada seperti itu yang di dalamnya ada pajak-pajak daerah, sehingga PAD itu akan lebih besar daripada pada saat PAD yang ditetapkan pada saat investor isu mengurus perizinan. Nah, ini tentunya perlu dijelaskan kepada teman-teman DPRD bahwa kita memberikan insentif pajak daerah, misalkan membebaskan pajak daerah pada investor pada awal masuk untuk mempercepat realisasi investasi, tentunya nantinya PAD ini akan didapat pada saat multiplier efek dari investasi itu sudah berjalan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita juga punya populasi terbesar di ASEAN. Ini juga daya tarik tersendiri di samping penyediaan tenaga kerja, juga sekaligus pasar ya Bapak Ibu sekalian bagi para investor-investor yang berinvestasi di Indonesia. Pasar yang cukup menjanjikan, termasuk juga tingginya pertumbuhan kelas menengah baru ya. Ini data tahun 2019 ya, belum diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Nanti coba kita akan tanyakan untuk 2000 semakin mendekat gitu ya ke BPS. Tentunya ini menunjukkan bahwa kualitas hidup dari masyarakat Indonesia semakin meningkat, sehingga ini merupakan daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan mendatangi market-marketnya seperti itu. Kemudian apalagi kita ketahui bersama Bapak Ibu, kita punya sumber daya alam yang luar biasa ya, yang melimpah, potensi investasi alam juga yang terkait dengan energi terbarukan juga luar biasa. Dan ini tentunya Bapak Ibu yang memiliki potensi-potensi ini, lokasinya di tempat Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu harus
bisa mengemas bagaimana sumber daya alam yang dimiliki itu dijadikan suatu potensi yang bisa menjadi peluang untuk menarik investasi hadir di tempat Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga daerah Bapak Ibu punya pertumbuhan perekonomian baru dengan hadirnya investasi, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi investasi yang dimiliki di tempat Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga dengan apa namanya, posisi Indonesia yang dengan luas total sebesar 8,3 juta kilometer persegi dan negara kepulauan terbesar di dunia, termasuk juga garis pantai yang panjang, tentunya ini juga menjadi suatu potensi, ya, potensi untuk bisa menarik daya investasi apabila bisa dijadikan peluang-peluang investasi untuk baik untuk pariwisata, ya, transportasi laut, transportasi udara dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan apabila kita bisa melihat bahwa ini bisa menjadi potensi dan potensi itu akan bisa dijadikan sebagai peluang investasi sehingga bisa menarik investor untuk berinvestasi di Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2024 capaian target realisasi investasi tercapai 100,3,9%. Untuk ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama DPMPTSP di provinsi dan kabupaten kota yang telah dapat mencapai target realisasi investasinya masing-masing. Hal ini target realisasi investasi ini tentunya kerja kita bersama. Perlu kita syukuri bahwa kerja kita bersama sehingga kita bisa mencapai target ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita juga perlu bergembira bahwa seiring berjalannya waktu dengan kebijakan-kebijakan yang sudah kita buat, kita terapkan bahwa ada arahan-arahan, kebijakan-kebijakan yang menginginkan bahwa sebaran investasi itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tapi juga di luar Jawa. Alhamdulillah kita bisa melihat bahwa di sini ternyata alhamdulillah di luar Pulau Jawa lebih besar realisasi investasinya di tahun 2024. Artinya apa? Artinya pertumbuhan perekonomian dengan hadirnya investasi di luar Pulau Jawa sudah semakin merata, bahkan lebih tinggi dari di Pulau Jawa. Ini juga salah satu berhasilnya program pemerintah terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Sehingga ini semakin menarik investor untuk berinvestasi di luar Pulau Jawa. Di samping ada fasilitas-fasilitas khusus, kemudahan-kemudahan, perizinan terkait dengan investasi yang berlokasi di luar Pulau Jawa, termasuk insentif pajak. Demikian juga dengan PMA dan PMDN, ini juga semakin berimbang. Artinya apa? Artinya pengusaha-pengusaha dalam negeri pun tidak mau kalah dengan pengusaha-pengusaha penanaman modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Tentunya ini kerja keras kita bersama, perlu kita syukuri bahwa dengan realisasi investasi ini kita bisa memberikan kesempatan bagi 2.456.130 orang untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Walaupun pada saat ini banyak isu-isu terkait pemutusan hubungan kerja, namun pemerintah sedang mendalami hal ini, masalah-masalah ini mudah-mudahan tidak berlanjut sehingga kita bisa mempertahankan investasi yang ada. Lanjut. Kita lihat bahwa realisasi PMA PMDN Januari Desember 2024 di 5 besar lokasi ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini ya Jawa Barat nomor 1 ya, diikuti dengan DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, Banten dan juga Sulawesi Tengah. Nah, Sulawesi Tengah ini juga selalu masuk 5 besar karena memang banyak investasi di smelter di sana. Lanjut, realisasi Januari Desember terkait
daerah ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk PMA dan PMDN-nya ya. Untuk PMDN-nya DKI nomor 1 ya, yang Jawa Barat nomor 2, Jawa Timur nomor 3, Riau dan Kalimantan Timur. Untuk PMA-nya Jawa Barat ya, urutan pertama, Sulawesi Tengah, Jakarta, Maluku Utara dan juga Banten. Lanjut. Kita lihat juga 5 besar negara asal penanaam modal asing ya, Singapura nomor 1, kemudian Hong Kong, RRT, Tiongkok dan juga Malaysia dan Amerika Serikat. Ini tentunya memang kita ketahui bersama bahwa Singapura selalu nomor 1 karena memang menjadi negara sebagai hub investasi dunia ya, sehingga ini juga investasinya selalu terbesar di Indonesia. Termasuk juga sekarang Malaysia sudah mulai, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perlu kita waspadai bersama. Apabila kita tidak berbenah, maka apa namanya, hub kedua adalah Malaysia ya. Bahkan Malaysia menjalin kerjasama dengan Singapura untuk investasi-investasi tertentu terkait dengan teknologi informasi. Kita juga harus semakin inovatif dalam pelayanan, perizinan dan juga memfasilitasi para investor supaya betah berinvestasi di negara kita, di daerah Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai terjadi gangguan-gangguan sehingga mereka akan meninggalkan daerah Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Investasi di tahun 2024-2025 pada pemisahan pada saat pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, kita telah mendapatkan tugas baru yaitu hilirisasi, sehingga nomenklatur kementerian menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sehingga kita pun kebijakan terbaru adalah kita juga salah satu strategi untuk mencapai target realisasi investasi dengan cara membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan hilirisasi. Kita lihat di tahun 2024 realisasi investasi di hilirisasi sudah juga sangat meningkat ya. Kita lihat meningkat year on year itu 8,63% atau sebesar 407,8 triliun, yaitu dengan porsi 23,8% dari total realisasi investasi. Ini tentunya akan kita terus genjot sehingga kedepannya akan semakin meningkat, sehingga sumber daya alam yang kita miliki kita bisa naikkan nilai investasinya, sehingga bisa kita merasakan bagaimana nilai dari suatu investasi tidak hanya dari sisi pengambilan sumber daya alamnya, tapi juga dari sisi pengolahan menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Ini juga tentunya upaya-upaya pemerintah untuk lebih mensejahterakan rakyat melalui program-program kebijakan hilirisasi. Kita lanjut, Ibu sekalian, tentunya untuk hilirisasi ini kita bisa lihat realisasi investasinya nomor 1 di Sulawesi Tengah ya, karena adanya nikel di sana ya, ada smelter tentunya ini karena dari awal program hilirisasi adalah dengan smelter nikel karena terlebih dahulu, sehingga Sulawesi Tengah menjadi nomor 1, kemudian Maluku Utara ya nikel juga, terus kemudian Nusa Tenggara Barat terkait dengan tembaga, terus kemudian Riau ya CPO ya kelapa sawit ya menjadi CPO, kemudian Jawa Barat pulp and paper. Tentunya ini realisasi bidang hilirisasi dari daerah yang telah merealisasikan usaha realisasi hilirisasi di daerah masing-masing. Kemudian untuk hilirisasi juga lanjut 5 negara asal ya, lagi-lagi Singapura dari nomor 1, namun alhamdulillah dalam negeri pun tidak mau kalah ya, 36,3% CPO, 35,1 tembaga.
Ya, untuk yang apa namanya, kemudian untuk ketiganya adalah Hong Kong, Tiongkok dan Malaysia yang menduduki peringkat kelima. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, peringkat realisasi investasi di tahun 2024 kita lihat untuk PMDN ya. Nomor pertama adalah Jakarta secara provinsi ya, Bapak Ibu sekalian. Terakhir adalah Papua Pegunungan. Ini kita ketahui ini tentunya apa namanya Provinsi Papua ini banyak pemekaran sehingga mungkin belum apa namanya siap ya terkait dengan menawarkan potensi investasinya sehingga kita perlu meningkatkan kinerja lagi agar investasi di Papua ini terutama untuk PMDN bisa meningkat. Kemudian PMA ya nomor 1 Jawa Barat ya Sulawesi Tengah, Jakarta dan seterusnya. Kemudian terakhir adalah Papua dan Sulawesi Barat. Nah, ini tentunya juga perlu mendapatkan perhatian ya, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, strategi apa sih Bapak Ibu sekalian untuk mencapai target hasil investasi yang sudah kita targetkan? Tentunya teman-teman DPPTS sudah paham ya, bahwa salah satu targetnya adalah dengan membagi ya persentase target hasil investasi bagi setiap provinsi. Nah, ini tentunya seiring jalan dengan adanya dana alokasi khusus ya untuk pencapaian ini. Namun mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tahun ini DAK sedang masih kita perjuangkan ya, karena memang adanya penghematan, kami juga di kementerian dan lembaga terjadi penghematan. Namun Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sudah sedang berupaya terus untuk tetap bisa mendapatkan anggaran agar kita bersama-sama dapat mencapai target hasil investasi. Nah, tentunya di 2024 Bapak Ibu sudah mendapatkan target masing-masing provinsi dan ini berkaitan dengan program yang ada di Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Strategi selanjutnya tentunya dengan memetakan potensi-potensi investasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, kemudian dijadikan sebagai peluang investasi sehingga siap untuk ditawarkan kepada para investor. Kami, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, juga setiap tahunnya membuat apa namanya peta peluang investasi ya, di mana ini untuk membantu Bapak Ibu di daerah dalam mencapai target realisasi investasinya. Nah, untuk bisa memasarkan peluang investasi yang telah disusun, tentunya Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM telah memiliki ya portal PIR istilahnya Bapak Ibu sekalian. Tentunya teman-teman di DPM PTSP ini sudah familiar Bapak Ibu sekalian karena ini dulunya namanya SIPIT ya. Sejak tahun Kepala BKPM-nya Pak Tom Lembong dirubah menjadi PIR karena memang diinginkan ini adalah potensi investasi yang dirangkum secara regional. Potensi investasi regional ini adalah merupakan sistem informasi berbasis geospasial yang memuat potensi dan peluang investasi daerah. Jadi di portal PIR ini kita ada rumah-rumah ya, di samping rumah-rumah untuk proyek peta peluang investasi, hilirisasi, apa namanya RDTR, sektor unggulan, sebaran kawasan industri, juga ada rumah-rumah untuk Bapak Ibu di provinsi dan kabupaten kota, rumah-rumah daerah agar bisa Bapak Ibu memanfaatkan, mengupload, mengunggah peta potensi dan peluang investasi yang dimiliki yang telah disusun sehingga bisa dijadikan bahan promosi penanaman modal baik dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian maupun oleh yang lainnya dalam rangka mencari peluang-peluang investasi yang ada di Indonesia. Tentunya portal PIR ini silahkan Bapak Ibu manfaatkan untuk apa namanya apabila Bapak Ibu sudah memiliki peta potensi dan peluang investasi untuk diunggah, dan kami pun dari Direktorat Pengembangan Potensi Daerah telah apa namanya memberikan hak akses kepada Bapak Ibu sekalian di DPM PTSP Provinsi dan Kabupaten Kota.
Silahkan Bapak Ibu sekalian yang DPPRSP yang belum mendapatkan hak akses portal PIR ini agar bisa mengunggah peluang investasinya di portal PIR, silakan untuk mengirimkan surat kepada kami. Kami di awal bulan telah mengirim surat ke Bapak Ibu di seluruh provinsi untuk meminta admin PIR daerah. Sehingga dengan ditunjuknya admin PIR tersebut, kami akan berikan hak akses portal PIR ini, dan Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengunggah dan memutakhirkan data potensi dan peluang investasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Lanjut. Potensi investasi regional ini juga merupakan portal yang terhubung ya, terintegrasi dengan beberapa kementerian, termasuk juga BPS ya. Ini yang data-data BPS ini yang sangat penting ya, kita terhubung dengan data BPS sehingga Bapak Ibu bisa untuk mencari data terkait dengan pertumbuhan penduduk di tempat Bapak Ibu ya, itu bisa mencari data di webnya BPS dengan membuka portal PIR ini. Juga BIG, Kementerian Atr BPN ya, untuk mencari RDTR, lokasi investasi itu untuk apa, itu kita juga terhubung real time. Kemenperin ya, kita juga sudah terhubung untuk informasi terkait dengan kawasan industri, kawasan ekonomi seperti itu. KPPIP, Kementerian Perdagangan, Kementan, KKP, Kemenhub, SDM ya, termasuk di dalamnya adalah termasuk data-data terkait dengan potensi sumber daya mineral ya di sistem SDM ini. Kita juga sudah terhubung. Kemenparekraf, HKI, Himpunan Kawasan Industri ya, kita juga terhubung, OJK dan juga PUPera. Bapak Ibu sekalian, jadi informasi-informasi yang ada di portal PIR ini tentunya kita bisa manfaatkan untuk memutakhirkan data potensi investasi di tempat Bapak Ibu sekalian, sehingga selalu terupdate ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini PIR menampilkan profil di 13 provinsi dan 514 kabupaten kota ya. Logo daerah Bapak Ibu kami pasangkan ya. Jadi apabila Bapak Ibu logonya berubah, silakan Bapak Ibu untuk merubah logonya dengan admin PIR yang telah kami berikan ya. Ini contoh portal PIR ya, halaman muka ya, Bapak Ibu nanti bisa mengeklik lambang daerah atau mengeklik peta juga bisa langsung muncul ya Bapak Ibu sekalian. Nah, data-data yang terkait dengan data statistik perlu dimutakhirkan setiap saat. Lanjut. Nah, apa sih dasar Bapak Ibu di daerah memutakhirkan data potensi investasi daerahnya masing-masing? Ini ada di keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5 tahun 2023. Nah, ini bahwa mengamanahkan kepada Bapak Ibu DPM PTSP di daerah untuk senantiasa melakukan pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR ya, di mana kami sudah memberikan hak akses kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ini amanah dari Kemendagri Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu apabila ya ada yang belum mendapatkan hak akses admin PIR, menyurat kepada kami, siapa admin PIR-nya, nanti akan kami berikan hak aksesnya. Lanjut, portal PIR ini juga Bapak Ibu sekalian dikunjungi oleh para pengunjung dari berbagai negara. Karena ini berbasis web, tentunya ini bisa dikunjungi oleh siapa saja di seluruh dunia. Hal ini tentunya bisa menjadi portal untuk melakukan promosi investasi untuk menawarkan peluang-peluang investasi yang Bapak Ibu susun ke para calon investor di seluruh dunia. Hal ini tentunya menjadi wadah yang sangat efektif dan efisien, sehingga Bapak Ibu cukup mengunggah peluang-peluang investasi yang disusun, sehingga itu bisa menjadi bahan promosi investasi.
Bahkan pada tahun ini insya Allah Bapak Ibu sekalian, portal PIR ini nanti ada tampilan baru di mana kami telah membuat pengembangannya. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita go live-kan sehingga nanti bisa lebih user friendly dan juga lebih memudahkan untuk mencari potensi dan peluang investasi yang dibutuhkan oleh para investor karena sudah kita tanam di portal PIR ini pencarian peluang investasi sehingga dengan pencarian peluang investasi yang dimiliki itu akan muncul peluang-peluang investasi yang Bapak Ibu sudah unggah sehingga ini sangat memudahkan untuk pencarian. Jumlah pengunjung PIR Bapak Ibu sekalian pada tahun 2024 ya sampai dengan Desember di sini ada Indonesia tentunya paling tinggi, ada Qatar ya, Uni Emirat Arab, Singapura dan juga China ya. Kita lihat ini memang kita ambil 5 besar Bapak Ibu. Jadi sebetulnya lebih dari ini karena memang yang mengunjungi PIR banyak sekali setiap bulannya. Rata-rata adalah sekitar 10.753 kunjungan per bulan. Dan pengunduhnya ya, ini tentunya pun pengunduh PIR ini pun juga banyak sehingga setiap bulan kita akan data pengunduh PIR yang kita nyatakan berminat untuk berinvestasi, kita akan tindak lanjuti dengan kita memberikan data kepada Kedeputan Promosi Penanaman Modal untuk ditindaklanjuti supaya dapat menjadi realisasi investasinya untuk difasilitasi. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini pengunjung PIR ya setiap bulannya di atas 10.000 ya. Jadi ini menjadi wadah yang cukup efektif untuk berpromosi. Silahkan Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk peluang investasinya diunggah di portal PIR. Kami siap untuk memfasilitasi, untuk membantu dalam pengunggahan peluang-peluang investasi yang sudah Bapak Ibu susun. Lanjut. Peluang investasi di portal PIR yang paling dikunjungi, ya ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian ya, budidaya udang terintegrasi di Kutai Kartanegara, pembangkit listrik tenaga surya di Lebak Banten, ya industri hilirisasi boksit Ketapang, Kalimantan Barat, infrastruktur energi terbarukan, limbah untuk industri kimia di Balikpapan, industri Fatih Amine Bontang, ya bahkan ini kemarin industri Fatih Amine ini dari Qatar sudah menjajakan untuk berinvestasi ya. Kami sudah berapa kali rapat dengan promosi untuk fasilitasi investasi dari Qatar. Dan ini 5 provinsi paling sering dikunjungi ya, Jawa Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita bicara strategi pencapaian target realisasi investasi tentunya tidak hanya melalui fasilitasi permasalahan masalah saja atau dengan fasilitasi kemudahan berbicara saja, tapi juga kita perlu dengan cara menyediakan data-data peluang investasi yang senantiasa update ya, termutakhirkan sehingga apabila ada yang peluang investasi kita tawarkan, ada investor yang hadir, kita fasilitasi dan datanya adalah data yang terupdate. Itu yang harus kita lakukan dalam pemungutan data di portal PIR ini. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita lihat distribusi 84 proyek PPI ya yang sudah kami susun ya, ini yang disusun oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi dari tahun 2021 ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada 84 proyek PPI ya, dan alhamdulillah dari 84 proyek ini sudah 41 kalau nggak salah sudah ada diminati dan ada beberapa yang sudah realisasi investasi. Bahkan ada kemarin dari Qatar juga menghubungi kami berminat untuk investasi di Kalimantan terkait dengan energi baru terbarukan, namun ternyata itu sudah ada investornya, alhamdulillah ya. Jadi informasi dari unit promosi bahwa itu sudah ada investornya sehingga
itu menjadi tugas kita bersama untuk memfasilitasi agar lebih cepat realisasi investasinya. Lanjut. Ini contoh peluang-peluang investasi ya di portal PIR Bapak Ibu sekalian yang sudah disusun ya Bapak Ibu sekalian. Dari sini apa namanya ada berbagai sektor ya, ada nilai investasinya, ada IRR-nya, NPV-nya dan lain sebagainya. Lanjut. Cakupan output tentunya ini ya tadi disampaikan oleh moderator juga ada dokumen PRAFS ya. Nanti mungkin secara detail akan jelaskan oleh narasumber selanjutnya ya dari Indekstat karena memang kami menyusun ini pun dibantu oleh Indekstat ya Bapak Ibu sekalian menyusun panduan penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah yang kita sudah jadikan regulasi dengan sebagai keputusan Menteri Investasi nomor nomor 1 tahun 2023 yang menjadi panduan untuk menyusun peta potensi dan peluang investasi bagi Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti apabila mengikuti panduan tersebut, maka hasilnya akan menjadi bisa diunggah di portal PIR berwujud memo info dan infografis dalam 2 bahasa Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya terkait dengan peta peluang investasi yang sudah disusun di berbagai daerah ya berwujud videografis, infografis dan juga yang sudah kita unggah di portal PIR. Lanjut. Ini juga komposisi peluang investasi dalam portal PIR ya, peluang investasi pada portal PIR, nilai investasinya ya totalnya adalah ada 260 triliun ya. Ini tentunya juga apabila ini bisa ada investor yang berminat tentunya ini akan membantu realisasi investasi di tempat Bapak Ibu sekalian dan juga di negara Indonesia pada umumnya. Ini terdiri dari hilirisasi dan non hilirisasi ya Bapak Ibu karena sekarang di Kementerian Investasi menambah hilirisasi nomenklaturnya sehingga kita ada khusus sekarang Bapak Ibu ya. Sehingga ini kita pisahkan dari PPI hilirisasi dan non hilirisasi. Nanti di portal PIR yang baru ini pun sudah ada rumah tersendiri untuk peta potensi peluang investasi di sektor hilirisasi yang berupa ada peluang-peluang investasi yang sudah siap ditawarkan kepada investor. Lanjut. Ini 20 info memo peluang investasi yang sudah kita susun. Ini juga dibantu oleh teman-teman dari Indekstat ya dalam menyusunnya. Ini adalah pada tahun 2023 10 atau pada tahun 2024 10. Kita ada 20 memo info ya. Di mana data-data peluang investasi ini yang menyusun adalah Bapak Ibu sekalian di daerah. Kemudian kita pilih dari ajuan dari Bapak Ibu sekalian menjadi 10 peluang investasi dan kita akan bantu menyusun menjadi info memo dalam 2 bahasa sehingga ini menjadi bahan promosi yang efektif untuk ditawarkan kepada investor. Ini ada 20 ya info memo yang sudah kita di Direktorat Pengembangan Potensi Daerah susun bersama-sama dengan PT Indeksat dibantu dengan PT Indeksat yang dari data peluang investasi yang ditawarkan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian di daerah ya Bapak Ibu di daerah mengusulkan kami buatkan memo infonya ya dalam 2 bahasa kemudian kita tampilkan di portal PIR di laman daerah masing-masing sesuai dengan lokasi peluang investasinya. Lanjut. Ini distribusi 20 memo infonya Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya ini kita sampaikan kepada teman-teman di Kedeputan Promosi Penanaman Modal untuk dipakai dalam promosi-promosi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lanjut. Ini infografisnya Bapak Ibu sekalian ya yang cukup menarik. Jadi rangkuman dari peluang investasi yang hasil kajian yang cukup tebal jadi menjadi rangkuman-rangkuman yang
apa namanya infografis yang secara eh, apa namanya mudah bisa diperoleh informasinya. Lanjut, ini tampilannya Bapak Ibu ya, tampilannya cukup menarik karena ini memang kita buat semenarik mungkin supaya investor bisa tertarik dan melihat lebih jauh. Apabila ada yang tertarik, tentunya kita akan berikan apa namanya data kajiannya secara utuh. Lanjut. Ini untuk hilirisasi, Bapak Ibu sekalian, tentunya sesuai dengan kebijakan terbaru, ya, dengan nomenklatur baru di Kementerian Investasi, sekarang ditambah dan hilirisasi, tentunya kita pun telah membuat peta jalan hilirisasi, ya, transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa akibat dari program hilirisasi ini tentunya kita sudah melihat dari realisasi investasi hilirisasi sebelumnya 2017 3,3 menjadi 27,8 miliar US dollar pada tahun 2022 ya. Sehingga ini kenaikannya sangat signifikan sekali. Tentunya ini yang menjadi dasar kita lanjutkan program hilirisasi. Lanjut. Ini peta jalan ya sektor apa namanya pengembangan industri hilir untuk meningkatkan nilai sumber daya alamnya. Ada mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Jadi tidak hanya yang berbasis sumber daya alam saja, tapi juga yang berbasis perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan yang bisa apa namanya renewable seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dampak ekonomi diharapkan hingga tahun 2040 ya investasi sebesar 608 miliar US dollar, ekspornya pun bisa mencapai 857,9 miliar US dollar, sehingga PDB pun bisa meningkat menjadi 235,9 miliar US dollar dan menciptakan tenaga kerja 3.616.700 orang. Ini kita harapkan sampai dengan 2040 kita proyeksikan bisa seperti itu. Bapak Ibu sekalian, lanjut sebaran potensi bidang hilirisasi investasi strategis juga di sini sudah hampir seluruh Indonesia ya sudah kita petakan ya yang apa namanya terkait dengan potensi-potensinya. Tinggal nanti Bapak Ibu ini yang kita siapkan ya. Tinggal nanti Bapak Ibu bisa mengecek apakah ada potensi yang lain yang belum masuk di sini. Bapak Ibu bisa petakan kembali sehingga kami bisa menambah ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan terkait dengan strategi dan juga pembuatan peta potensi dan peluang investasi dengan kebijakan-kebijakan tambahan seperti hilirisasi sehingga nantinya Bapak Ibu apa namanya bisa menyiapkan potensi-potensi apa saja yang bisa ditingkatkan kita buatkan menjadi peluang investasi. Ya, dengan seperti itu maka Bapak Ibu bisa menawarkan, bisa menarik calon-calon investor, apalagi dengan didukung oleh kebijakan-kebijakan daerah yang welcome terhadap investasi dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin dan juga insentif-insentif daerah yang bisa mendorong investasi hadir di daerah Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator.